Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 12 ayat 20. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Bagaimana kita diingatkan untuk selalu berbuat kasih, untuk selalu berbuat baik. Bahkan di sini dituliskan, jika seterumu lapar. Ada orang yang sangat senang ketika seterunya menderita, atau akhirnya mereka di dalam kesusahan. Ada juga orang yang sangat berusaha agar seterunya itu menjadi menderita. Mereka menganggap itu layak untuk mereka terima sebab telah menjadi seterunya, ataupun sebab mereka tidak mau berbuat yang baik kepada mereka, tetapi menjadi seterunya. Disinilah kita diingatkan bagaimana perbuatan kasih atau hidup di dalam kasih. Allah itu kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diutus Yesus Kristus. Ya, bagaimana kasih Allah yang begitu besar, dan bagaimana kita juga dikehendaki untuk menunjukkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kita harus meneladani teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana juga kita tidak boleh memendam segala yang pahit di dalam kehidupan kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika kita tidak mengampuni orang lain, maka kita pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Sungguh luar biasa, ini bisa kita lakukan sebagai manusia yang hidup di dunia ini, yang sangat berbeda dengan kehidupan duniawi. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita ketika seteru kita itu kelaparan, ketika ada orang lain membenci kita, ketika ada di sekitar kita iri hati kepada kita. Bagaimana kita harus menunjukkan ini di tengah-tengah dunia ini. Kamu adalah terang dunia dan garam dunia, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal ini memang bukan perkara yang mudah. Bahkan untuk orang-orang tertentu, mereka memendamnya sampai puluhan tahun. Mengingat hal-hal yang sakit, mengingat hal-hal yang pahit yang diterimanya dari orang lain. Dia simpan itu terus, meski memang tidak membawa suatu kebaikan. Tetapi dia simpan dan tidak sanggup untuk melepaskan pengampunan. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada yang baik. Kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan dan tidak menjadi orang yang
membawa orang-orang untuk bertobat menyesali dosa-dosanya. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik di dalam kejahatannya, tetapi menghendaki agar mereka bertobat. Kalau saat ini kita merasa sulit untuk melakukan ini, tetaplah belajar, tetaplah bertumbuh, tetaplah berusaha dan mohonkan kemampuan daripada Tuhan untuk datang, untuk memampukan kita. Mampukan saya Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Saat ini seteruku sedang lapar. Saat ini seteruku sedang haus, sedang kesusahan. Apakah yang harus aku lakukan? Apakah ini waktunya bagi dia untuk bertobat, menyesali segala kejahatannya, segala perbuatan-perbuatannya yang tidak baik? Apakah ini waktunya Tuhan? Segala sesuatu dikatakan ada waktunya dan indah pada waktunya. Ketika itu adalah waktunya untuk bertobat, alangkah bersukacitanya kita. Sebab dikatakan satu orang saja bertobat, ya, menyesali kejahatannya, maka berlaksa-laksa malaikat di surga bersukacita. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Dengan demikian, kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Dengan harapan bahwa dia mengenali, dia mengetahui kesalahannya dan mau bertobat, mau menyesalinya, dan tidak mengulanginya pada masa-masa yang akan datang. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup di dalam kasih, yang selalu mengharapkan yang baik, bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi juga untuk sesama kita. Dengan melakukan hal-hal yang baik, maka kejahatan pun bisa dikalahkan. Sehingga orang lain akan merasa segan untuk berbuat jahat lagi. Kita tidak boleh menjahati si Anu, karena tidak akan dibalaskan kejahatan kita. Saya tidak tega berbuat yang tidak baik kepadanya, karena dia sungguh tulus. Ada banyak kisah-kisah seperti itu, sehingga kejahatan tidak terjadi. Karena apa? Kebaikan yang mereka kenang, mereka telah saksikan selama ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar kepada setiap kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menebus kami dengan darah-Nya yang kudus, yang mahal, agar kami bisa datang kepadamu. Biarlah Tuhan memampukan setiap kami untuk dapat berbuat seperti yang Kau kehendaki, memberikan makan kepada seteru kami ketika mereka lapar, memberikan minum kepada seteru kami ketika mereka haus, tidak jemu-jemu untuk berbuat baik sehingga mengalahkan segala yang jahat. Demikianlah kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dan beroleh yaitu upah kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.